Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini kita mulai pada siang hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, pada ketua kelas Suhaima untuk memimpin doa ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Suhaima. Untuk yang lain sudah hadir semua ya. Nanti jangan lupa absensi untuk lebih semangat lagi. Sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu. Masih semangat kan? Pada hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan rasional. Sebelum ke materi itu, masih ada yang ingat nggak? Waktu SMP kan sudah pernah belajar mengenai bilangan rasional. Ada yang ingat bilangan rasional itu apa? Definisi bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B anggota bilangan bulat dan D tidak sama dengan 0. Betul sekali. Selanjutnya masih ada yang ingat nggak ciri-ciri bilangan rasional itu apa? Ciri-ciri bilangan rasional. Yang pertama, dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa. Contohnya 1/2. Yang kedua, dapat dinyatakan sebagai desimal terbatas. Contohnya 0,2. Dan yang ketiga, yaitu dapat dinyatakan sebagai desimal tak terbatas tapi berulang. Contohnya 0,333 menjadi bilangan pecahan, yaitu 1/3. Ya, betul sekali. Selanjutnya akan dibacakan mengenai tujuan dari pembelajaran ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai definisi pertidaksamaan rasional. Apa itu pertidaksamaan rasional? Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Jadi untuk pertidaksamaan rasional, cirinya di sini ada dua, yaitu pembilang dan penyebutnya memiliki variabel atau mengandung variabel atau hanya penyebutnya saja. Jadi kalau pembilangnya saja yang mengandung variabel itu bukan merupakan pertidaksamaan rasional. Dari definisi tersebut kita akan tahu. Coba contoh berikut apakah merupakan pertidaksamaan rasional? X min 2 per 2x plus 6 lebih kecil dari 0. Kita lihat dulu pembilangnya dia ada variabel, penyebutnya juga ada variabel. Berarti merupakan pertidaksamaan rasional. B 2x min 4 per 5 dikurangi 3x plus 9 per 7 lebih besar sama dengan 0. Lihat di sini. Untuk pembilangnya sini memiliki variabel. Tapi penyebutnya di sini hanya 5, tidak memiliki variabel, di sini hanya 7. Padahal untuk pertidaksamaan rasional adalah syaratnya pembilang dan penyebutnya memiliki variabel atau penyebutnya saja. Nah, kalau untuk yang B, ini hanya pembilangnya saja yang memiliki variabel. Jadi bukan merupakan pertidaksamaan rasional. Dan ini merupakan bentuk pertidaksamaan linear. Yang C, 1 per x plus 1 lebih besar dari 2 per x min 1. Kita lihat dulu pembilangnya. Pembilangnya yang depan ini 1, ya kan? Yang belakang 2. Tidak memiliki variabel. Sekarang kita lihat penyebutnya. Yang depan x plus 1 ada x, yang kedua x min 1 ada x yang memiliki variabel. Berarti ini bagian yang kedua.
Ya kan, pembilangnya tidak memiliki variabel tapi penyebutnya memiliki variabel. Ini masih merupakan bentuk dari pertidaksamaan rasional. Yang D atau keempat, x pangkat 2 min 3x min 10 per 2 lebih kecil sama dengan 1 per 3. Kita lihat di sini untuk pembilangnya ya. Untuk pembilangnya memiliki variabel x ya. Untuk penyebutnya hanya 2 saja ya. Jadi ini bukan merupakan pertidaksamaan rasional, tapi merupakan bentuk dari pertidaksamaan kuadrat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk umum pertidaksamaan rasional. Bentuk umum pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan itu ada 4. Pertama, fx per gx lebih kecil 0. Kedua, fx per gx lebih kecil sama dengan 0. Yang ketiga, fx per gx lebih besar 0. Yang keempat, fx per gx lebih besar sama dengan 0. Dengan ketentuannya fx sebagai fungsi pemilahan dan gx sebagai fungsi penyebut dan dx tidak sama dengan 0. Selanjutnya untuk sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Sifat pertama, jika fx per gx lebih kecil dari 0, maka fx dikali gx hasilnya lebih kecil dari 0. Dengan dx tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang kedua, jika fx per gx lebih kecil sama dengan 0, maka fx dikali gx itu lebih kecil sama dengan 0. Dengan dx tidak sama dengan 0. Sifat yang ketiga, jika fx per gx lebih besar 0, maka fx dikali gx lebih besar 0. Dengan dx tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang keempat, jika fx per gx lebih besar sama dengan 0, maka fx dikali gx lebih besar sama dengan 0 dengan gx tidak sama dengan 0. Selanjutnya mengenai pemecahan atau penyelesaian masalah pada pertidaksamaan rasional. Itu ada 5 langkah. Langkahnya itu akan kita pelajari pada saat menyelesaikan LKPD ya. Nanti akan tahu dan terakhir akan disimpulkan. Sekarang langsung masuk ke Google Classroom-nya. Ya, nanti masuk ke ruang diskusi. Nanti selesai diskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Siap ya? Kelompok pertama siap? Kelompok 2 siap ya? Sekarang kita mulai masuk ke ruang diskusinya dulu ya. Oke, sekarang semuanya kita masuk ke ruang diskusi dulu ya. Silakan Mas, diaktifkan mic-nya. Pertama kita kebagian masalah kebagian tugas. Itu masalah 1 soal itu tentang hitungan penyelesaian dari pertidaksamaan plus 4 ke 2x min 1 lebih kecil sama dengan 2. Ini nanti jelaskan nanti gimana caranya. Data nilainya. Bagaimana aja? Pertama itu langkah pertama mengubah pertidaksamaan ke bentuk baru. Dan sedangkan disoalkan x plus 4 per 2x min 1 lebih kecil sama dengan 2. Itu kan nggak baku. Jadi kita ubah baku dulu dengan cara x plus 4 per 2x min 1 lebih kecil sama dengan 2 sama dengan x plus 4 per 2x min 1 kurang 2 lebih kecil sama dengan 0 sama dengan x plus 4 per 2x min 1 kurang 2 buka kurung 2x min 1 kurung per 2x min 1 lebih kecil sama dengan 0 sama dengan x plus 4 kurang 4x plus 2 per 2x min 1 sama dengan negatif 3x plus 6 per 2x min 1 lebih kecil sama dengan 0. Sampai sini ada yang kurang paham nggak? Enggak. Terus langkah selanjutnya gimana sih, Isma? Langkah kedua menentukan nilai yang membuat 0. Langkah 2 pembilang sama dengan min 3x plus 6 sama dengan 0. X sama dengan min 6 per min 3 sama dengan 2. Penyebut sama dengan 2x min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1 per 2. Oh gitu ya, Ma. Makasih ya. Iya. Terus langkah selanjutnya siapa yang lagi? Bisa tahu. Gimana nih? Langkah ketiga itu menggambar nilai pembuat 0 pada garis bilangan. Itu langkah ketiga itu gak beda jauh dari langkah kedua. Jadi 2 sama 1 per 2 gitu. Ngerti gak? Oh gitu ya. Oke, makasih ya. Iya. Terus langkah selanjutnya ada yang lagi nih. Langkah keempat itu menentukan imbalan bilangan pada pertidaksamaan sebagai nilai uji untuk menentukan tanda interval. Jadi kan langkah keempat itu dibagi 3 bagian. Bagian pertama itu nggak boleh lebih dari 1 per 2. Jadi diambil bilangan 0 dengan negatif 3 buka kurung 0 tutup kurung plus 6 ke 2 buka kurung 0 tutup kurung min 1 sama dengan negatif 6 per negatif 1 negatif 6 per 1 sama dengan negatif 6. Terus itu bilangan pertama ini jatuhnya negatif. Soalnya kelompok kedua itu nggak boleh angkanya kurang dari 1 per 2 dan nggak boleh lebih dari angka 2. Diambil angka 1. Jadinya negatif 3 buka kurung 1 tutup kurung 6 per 2 buka kurung 1 tutup kurung negatif 1 sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Jadinya kelompok 2 itu jatuhnya positif. Selanjutnya itu kelompok ketiga angkanya nggak boleh kurang dari 2 dan boleh lebih sampai selanjutnya. Diambil angka terdekat yaitu 3 sama dengan negatif 3 buka kurung 3 tutup kurung plus 6 per 2 buka kurung 3 tutup kurung min 1 sama dengan negatif 3 per 5. Kan itu negatif. Jadinya kelompok ketiga itu jatuhnya negatif. Sampai di situ udah ngerti kan? Udah. Yang langkah selanjutnya siapa sih yang ngerti? Mengerti langkah 5. Langkah 5. Interval yang memiliki tanda dengan nilai sesuai dengan tanda pertidaksamaan merupakan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x plus 4 per 2x min 1 lebih kecil dari sama dengan 2 adalah buka kurung x di mana x lebih kecil dari 1 per 2 atau x lebih besar dari sama dengan 2x bilangan real. Oh gitu ya, Ma. Ya, Ada ya. sama-sama. Makasih ya Anissa, Ima sama Rida. Ya. Ya, gimana diskusinya? Sudah ya? Sudah enggak? Udah ketemu ya? Gak ada yang susah? Enggak. Bisa ya? Coba bisa. Iya, untuk kelompok 1 kan yang presentasi. Oh, Sabila ya? Lebih aja nanti. Ya udah ya, tinggal lihat. Kita. Assalamualaikum. Halo semuanya, udah balik semua? Masih ada yang ketinggal ya? Sebentar ya, sambil nunggu balik semua. Masih ada yang ketinggal. Ya, oke, bagaimana hasil diskusinya? Kelompok 1 siap ya? Kelompok 2 aman ya? Selanjutnya akan dilakukan presentasi dari kelompok 2. Siapa perwakilannya? Penny ya? Siap ya. Silakan Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felis Tiawati. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan masalah 2. Masalah 2, seorang ahli gizi wajib mempertimbangkan beberapa faktor saat merancang pola makanan bernutrisi seperti berat badan dan usia. Oleh karenanya, ahli gizi mempergunakan rumus untuk mengontrol kandungan kalori dalam makanan. Jika unit batas kesehatan tertentu per hari dirumuskan dengan P sama dengan 5K per K min 2, di manakah adalah jumlah kalori makanan. Tentukan batasan kalori per hari agar unit batasan kesehatan tidak lebih dari 4 unit. Oleh karena batas kesehatan tidak boleh lebih dari 4 unit, maka 5K per K min 2 lebih kecil sama dengan 4. Langkah pertama, mengubah pertidaksamaan ke bentuk baku. 5K per K min 2 lebih kecil sama dengan 4. 5K per K min 2 dikurang 4 lebih kecil sama dengan 0. 5K per K min 2 dikurang 4 dalam kurung K min 2 per K min 2 lebih kecil sama dengan 0. 5K dikurang 4 dalam kurung K min 2 per K min
min 2 sama dengan lebih kecil sama dengan 0. 5K dikurang 4K plus 8 per K min 2 lebih kecil sama dengan 0. K plus 8 per K min 2 lebih kecil sama dengan 0. Langkah 2, menentukan nilai pembuat 0. Pembilang sama dengan K plus 8 sama dengan 0. Berarti K sama dengan min 8. Menyebut K min 2 sama dengan 0. K sama dengan 2. Langkah yang ketiga, menggambar nilai pembuat 0 pada garis bilangan. Kita tentukan 2 titik min 8 dan 2. Langkah keempat, mensubstitusikan sembarang bilangan pada pertidaksamaan sebagai nilai uji untuk menentukan tanda interval. Kita bagi 3 wilayah. Wilayah yang pertama lebih kecil dari min 8. Wilayah kedua antara min 8 dan 2. Wilayah ketiga lebih besar dari 2. Untuk wilayah pertama kita ambil contohnya min 9. K sama dengan min 9. Min 9 ditambah 8 per min 9 kurang 2 sama dengan min 1 per min 11 sama dengan 1 per 8. Yang kedua kita ambil contohnya 0. K sama dengan 0. 0 ditambah 8 per 0 min 2 sama dengan 8 per min 2 sama dengan min 4. Wilayah ketiga kita ambil contohnya ketiga. K sama dengan 3. 3 ditambah 8 per 3 min 2 sama dengan 11 per 1 sama dengan 11. Jadi wilayah yang pertama positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif. Langkah yang kelima, interval yang memiliki tanda dengan nilai sesuai dengan tanda pertidaksamaan merupakan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 5K per K min 2 lebih kecil sama dengan 4 adalah X di mana min 8 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 2. X termasuk anggota bilangan real. Ada yang bertanya? Ya, Di situ kan karena yang ditanya batasan kalori per hari agar batas kesehatan tidak lebih dari 4 unit. ya, yang pertanyaannya. Di situ kenapa kurang dari 4, enggak lebih dari 4? Karena batasan kalori per hari agar unit batas kesehatan tidak lebih dari 4 unit. Oke, oke. Bagus, Pen. Ada yang bertanya lagi? Terus Pen, yang langkah keempat bisa jelasin lebih detail lagi nggak? Ini untuk langkah keempat, kita bagi 3 wilayah. Yang pertama positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif. Yang pertama kita cari yang lebih kecil dari min 8. Yang kedua antara min 8 dan 2. Yang ketiga yang lebih besar dari 2. Yang wilayah pertama kita ambil contohnya min 9K sama dengan min 9. Sama dengan min 9 ditambah 8 per min 9 dikurang 2 sama dengan min 1 per min 11 sama dengan 1 per 11. Untuk wilayah kedua kita ambil contohnya 0K sama dengan 0. 0 ditambah 8 sama dengan 0 dikurang 2 sama dengan 8 per min 2 sama dengan min 4. Wilayah ketiga kita ambil contohnya angka 3. 3 ditambah 8 per 3 min 2 sama dengan 11 per 1 sama dengan 11. Berarti nggak ada ide. Oke, paham Tani. Makasih. Ya, ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada yang bertanya, terima kasih. Sekian dari saya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Penny, perwakilan dari kelompok 2. Semoga penjelasannya dapat dipahami ya. Ya, untuk hari ini bisa kita simpulkan. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajarin ya. Pertama yang kita pelajari mengenai konsep dari pertidaksamaan rasional satu variabel, ya kan? Selanjutnya kita juga belajar mengenai penyelesaian pertidaksamaan rasional satu variabel. Dan terakhir kita belajar memecahkan masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dengan yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional satu variabel. Untuk materi hari ini ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, selanjutnya kita masuk ke evaluasi ya. Ya, coba evaluasinya dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Langsung dikumpulkan, nanti dikirim ya. Di scan, dikirim hasilnya. Ya, untuk mengingatkan lagi tentang materi hari ini, akan diberikan sebuah contoh lagi ya. Kalau tadi kita banyak belajar mengenai yang lebih kecil. Bagaimana kalau soalnya yang lebih besar? Simak video berikut ya. Itu tadi contoh soal untuk memperkuat pemahaman kita mengenai pertidaksamaan rasional. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pertidaksamaan irasional ya. Sampai di sini cukup? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau cukup, jangan lupa nanti absensi ya, dilengkapi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.